Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar gak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu sedih tapi kamu gak sendirian. Ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua butuh peran kedua orang tua. Berdamailah dengan luka di masa kecilmu, sebelum nanti jadi makin jauh, sebelum jadi makin gak tahu arahnya mau kemana. Tolong berdamai ya, lukanya harus selesai. Ini gak adil banget kalau kamu harus ada di ruang gelap itu terus-terusan. Gak adil banget kalau rumahmu yang hancur, tapi kamu yang ikut berantakan. Udah ya, kita udah terlalu jauh lari dari rumah. Kita jadi lupa pulang. Dan sebelum semuanya terlambat, yang kita gak pernah tahu, karena hari esok gak pernah janji bakal ada lagi. Kita gak punya banyak waktu. Kita cuma punya sekarang. Kita punya hari ini buat ngerubah hari esok, buat ngerubah hari nanti, dan hari dimana kita jadi tua juga. Kita jadi ayah juga. Kita punya anak juga. Dan hari nanti harus lebih baik dari hari ini ya. Gak adil banget kalau lukanya harus kamu bawa sampai tua. Dan kamu gak boleh jahat ya. Gak boleh ngerusak anak kecilmu dengan luka di masa kecilmu. Karena itu bukan tanggung jawab mereka. Itu udah jadi tugasmu sendiri untuk sembuh. Jadi gimana? Gimana komunikasi dengan keluarganya? Aku harap setelah dengar ini kamu jadi banyak ngobrol ya. Tolong bicara. Tolong sampaikan apa yang kamu rasakan. Karena kadang memang orang tua itu cuma tahu caranya melindungi. Kadang mereka tidak pandai dengan peduli. Jadi coba jujur ya. Coba ngobrol yang lama sama mereka. Bilang aja apa yang kamu mau. Bilang apa yang kamu rasa. Bilang apa yang harusnya mereka perbaiki dan apa yang harus kamu perbaiki. Jangan rawat lukanya makin lama ya. Kita harus sama-sama sembuh. Dan lukamu itu gak bisa kamu jadikan alasan buat kamu membenci siapapun. Aku tahu rasanya sakit banget. Sakit banget ketika dari kecil kita gak dapat peran yang utuh. Lebih sakit lagi nanti ketika mereka udah gak ada. Dan kadang emang kita suka telat buat minta maaf. Dan percayalah, di saat itu kita akan merasa jauh lebih dekat, bahkan di saat tubuhnya sudah tidak ada. Aku harap kamu paham ya. Aku harap kamu mengerti bahwa yang gagal itu bukan cuma orang tua. Mungkin kita juga gagal. Dan parahnya, kadang kita selalu menuntut mereka untuk berhasil, untuk sempurna, untuk melindungi, untuk peduli sama kita. Tapi kita gak pernah peduli sama mereka. Mungkin yang terekam jelas hanya lukanya, hanya ucapan kerasnya, hanya marahnya yang kadang berlebihan. Mungkin kita lupa. Setidaknya barang sekali ada loh, ada hari dimana kita tertidur lelap di tengah mereka, dan mereka memandangi wajah kita. Mereka pasti pernah baik. Mereka pasti pernah ngejaga. Mereka pasti pernah ngerawat kita. Semarah-marahnya kamu tetap anaknya. Dan mereka tetap orang tuanya. Itu takdir yang gak bisa diganti. Dan gak bisa kita atur dari awal. Jadi kalau di tengah perjalanan ternyata kapal keluarga kita retak, ternyata kita saling ego,
bahkan buat nyelamatin diri masing-masing. Ternyata kita lupa jadi manusia. Dari retaknya kapal itu, ambillah satu puing yang bisa kamu jadikan penyelamat. Lalu selamatkanlah diri kamu. Berenanglah sampai ke tepian, sampai di mana sisa-sisa puing yang hancur tadi kamu rakit di tepian. Kamu temukan teman hidup yang tepat, lalu bangunlah kapalnya. Berlayarlah sampai jauh bersama orang yang tepat. Orang yang tepat gak bakal biarin kamu sendirian. Orang yang tepat bakal ada di hari terberatmu, dan dia gak pernah pergi. Jadi berlayarlah sampai jauh, sampai kapalmu kedatangan penumpang barunya yang lucu-lucu. Lalu ciptakanlah rumah utuhmu sendiri, sekalipun itu dari sisa-sisa puing hancurnya rumah lamamu. Jadi gimana? Janji ya buat sembuh. Janji buat maafin orang tuamu. Janji buat maafin rumahmu sendiri. Mau sebagaimanapun jauhnya, kamu tetap lahir dari sana. Dan di dalam tubuhmu itu, separuh tubuh ayahmu dan separuh tubuh ibumu. Jadi wajar kalau keras kepalanya sama. Wajar kalau ternyata ego kita sama. Karena sejatinya kita adalah fotokopian dari mereka. Entah turun ke bentuk mata, entah turun ke bentuk hidung, atau ke isi kepala kita yang sama. Yang mungkin cara kita marah adalah cara marah orang tua kita kepada orang tuanya dulu. Yang mungkin cara hidup kita adalah cara hidup orang tua kita di masa lalu. Jadi kalau ada yang salah, perbaiki di kita ya. Perbaiki di cara kita bicara, di cara kita hidup, hingga di cara kita berdamai dan memaafkan. Karena percayalah, sedalam apapun kamu pendam marahnya, itu gak bikin semuanya baik-baik aja. Malah kadang jadi capek. Capek ya lari sendirian. Capek lari tapi tujuannya gak ada. Dan kalau udah terlalu capek, coba untuk pulang ya. Pulanglah ke tempat di mana kamu dilahirkan. Pulanglah ke rahim ibu. Sebab di sana semuanya setenang itu. Pulanglah ke tempat di mana kamu terbentuk. Setidak nyamannya apapun, itu tetap rumahmu. Walau tiang-tiangnya sudah runtuh, ruang tamunya tidak sehangat dulu, bahkan kamar pun hilang tenangnya. Tolong jadi baik terus ya. Tolong jadi baik terus, sekalipun dunia nyakitin kamu. Ayo kita buktikan. Buktikan kalau kamu bisa sebaik itu, bahkan ketika kamu gak dapat peran utuhnya. Dan kalau nanti mereka menua dan mulai pikun, tolong dirawat ya. Suatu saat mereka juga akan tua dan tidak berdaya. Dan di saat itu, mereka sangat butuh kamu. Sekalipun marahnya masih sama, sekalipun masih susah buat kamu maafin, mereka tetap butuh kamu suatu hari nanti. Mereka butuh kamu untuk pulang. Tengoklah barang sejenak. Siapa tahu ada yang mau diceritakan. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Di saat-saat itu, di saat-saat tidak berdayanya itu, mereka cuma punya kamu. Mereka gak punya siapa-siapa di hari tuanya. Mereka kehilangan orang tuanya juga. Jadi tolong dirawat ya. Rawatlah mereka sebagaimana kamu ingin dirawat oleh anakmu kelak di hari tuamu. Aku Trian. Makasih ya udah dengerin. Makasih udah dengerin aku. Gak tahu episode kali ini kerasa agak sesak banget ya. Ini semua tentang luka yang gak bisa kita ceritain. Luka yang kebawa sampai kita tua. Luka yang kebawa sampai kita hari ini, yang sulit banget buat berdamai.
Tapi satu hal yang harus kamu tahu, dulu aku ada di posisi yang sama. Dulu aku sulit banget buat berdamai. Buat nerima tuh rasanya gak mungkin. Dan setelah aku jalanin bertahun-tahun, lari sendirian, terbang jauh di ketinggian, ternyata itu semua bikin aku capek. Dan ternyata benar. Setelah dewasa, kita semua butuh pulang. Walau sayangnya kita kehilangan arah jalan pulangnya. Jadi tahu kan, kenapa aku sampai nulis buku anak kecil yang kehilangan pundaknya? Karena aku juga ngerasain itu. Aku ngerasain fase dimana aku marah. Aku gak terima kenapa aku gak dapat peran yang utuh. Aku gak terima kenapa aku yang kebagian jatah gagalnya. Kenapa aku yang kehilangan masa jayanya. Tapi satu hal, semua itu bikin aku jadi lebih kuat, jadi lebih ikhlas. Dan ternyata itu semua bisa melatih empatiku untuk melihat manusia lain. Dan semoga kalau kita punya rumah yang utuh ya, kelak kita bisa bangun kapal kita sendiri, bersama orang yang tepat, bersama penumpangnya yang lucu-lucu. Kita akan arungi luasnya lautan. Kita akan kasih hadiah senja-senja yang indah kepada anak-anak kita. Kita akan berikan mereka peran yang utuh, yang baik, dan mereka gak harus kehilangan arahnya. Makasih udah dengerin. Gak tau aku nge-record ini sambil agak sedikit berkaca-kaca juga, karena aku tahu banget rasanya apa yang kamu rasain. Kuat-kuat ya. Sehat-sehat terus. Jangan lupa pulang. Ya. Jangan lupa pulang. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita bicara lagi. Aku pamit dulu. Dadah. Pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra. Pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku.